Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Masih membahas tentang bahasa Indonesia, ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi adik-adik yang belum menonton part satunya, nanti linknya disediakan di deskripsi ya, jangan lupa diklik. Pada video sebelumnya banyak permainan yang telah kita bahas, antaranya yaitu lompat tali, ada congklak juga, ada juga permainan engerang. Dan masih ada permainan lainnya lagi yang akan dibahas pada bab ini. Di antaranya yaitu pemain akrobat dan petak umpet. Oh iya, pada pembelajaran sebelumnya kita disuruh untuk membuat kamus kotak. Apakah kamu sudah membuatnya? Membaca, bacalah dengan nyaring. Perhatikan kata-kata yang diberi tanda. Judulnya adalah pemain akrobat. Di sini perhatikan juga tanda baca serta kata yang diberi warna kuning. Lihat kaki mereka terangkat, terlipat. Mereka meliuk dan melompat. Mereka meregangkan badan seperti menggeliat. Andai jadi pemain akrobat, aku harus berlatih dengan giat. Apa kesamaan kata-kata yang bertanda kuning? Kita baca dulu kata-kata yang bertanda kuning. Menggeliat, akrobat, dan giat. Amati gambar ini. Wah, sedang apa mereka? Apakah kalian pernah melakukan gerakan seperti ini? Ayo perhatikan gambarnya. Apa sih yang sedang mereka lakukan? Berdasarkan gambar ini, bagian tubuh apa yang dilatih dengan gerakan-gerakan ini, bahas dengan guru dan teman. Nah, perhatikan gambarnya. Lihat apa sih yang dilatih dengan gerakan ini. Nah, di situ ada peregangan, ada yang menggunakan otot leher, kepala, tangan, punggung, dan kaki. Bacalah informasi berikut ini. Wah, sedang apa mereka? Apakah kalian pernah melakukan gerakan seperti ini? Yang terjadi dalam ototmu. Amati gambar ini dengan saksama. Ketika kalian melompat, otot bergerak cepat. Dengan latihan yang baik, otot akan semakin kuat. Namun, kalian harus ingat, gerakan mendadak dapat menyebabkan cedera. Bagaimana cara menghindarinya? Lakukan pemanasan sebelum bermain atau berolahraga. Pernahkah kalian merasakan nyeri atau sakit setelah bermain? Ceritakan pada teman-teman. Berdiskusi, kalian dapat belajar tentang otot dari buku, majalah, poster, atau internet. Carilah informasi berikut ini. Apa manfaat otot dalam tubuh? Apakah bermain juga bermanfaat bagi otot? Sampaikan temuan kalian kepada teman-teman. Nah, kegiatan ini kamu cari sendiri, kemudian sampaikan temuanmu dengan penuh percaya diri kepada teman-teman. Jurnal membaca. Bacalah sebuah buku tentang permainan. Buatlah catatan seperti ini di buku tulis. Untuk video jurnal membaca ini, videonya terpisah ya. Video tentang jurnal membaca ini juga sudah di-upload ya. Jadi bagi adik-adik yang belum menonton, silakan diklik linknya di bawah. Menirukan dan melakukan. Perhatikan aba-aba guru. Lakukan bersama teman-teman. Pemanasan. Tengok kanan, tengok kiri. Putar bahu 8 kali. Tekuk pinggang, dekap kaki. Lihat ke atas, hati-hati. Lalu berdiri tegak lagi. Dekap lutut kanan kiri. Putar pergelangan kaki. Diskusikan dengan teman. Apakah yang kalian rasakan setelah pemanasan? Segar atau lelah? Ayo bergerak, kalian dapat menyimak dan mengikuti instruksi guru. Permainan selanjutnya adalah petak umpet. Nah, perhatikan gambar. Jika kamu berada dalam gambar, di manakah tempat bersembunyi agar tidak terlihat dan yang aman? Lengkapi kalimat-kalimat ini dengan kata-kata di dalam kotak. Setelah lengkap, catat semua kalimat dalam buku tulis kalian. Semua pemain melakukan home pimpah. Pemain yang kalah jadi penjaga. Penjaga menutup mata. 1, 2,
3. Dia berhitung sampai 10. Pemain lain bersembunyi. Setelah itu, penjaga mencari pemain yang lain. Oke, jika semua kalimatnya sudah lengkap, jangan lupa salin di buku tulis kalian. Amati denah dan ikuti petunjuk. Ketika main petak umpet, kalian harus bersembunyi di tempat yang aman. Aman berarti kalian tidak mudah ditemukan dan tempat itu tidak berbahaya. Perhatikan gambar denah ini. Beri tanda checklist pada tempat yang aman, beri tanda silang pada tempat yang berbahaya. Kosakata baru adalah denah, adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, tempat, dan sebagainya. Oke, selanjutnya setelah menandai denah, sampaikan alasan kalian. Contohnya bersembunyi di pintu, aman atau tidak aman? Aman karena di situ kamu tertutupi oleh pintu. Bersembunyi di pohon, apakah aman dan tidak aman? Itu tidak aman karena kamu akan mudah terlihat. Pohonnya juga bukan pohon yang besar. Bersembunyi di kolam, apakah aman dan tidak aman? Nah, bersembunyi di kolam itu tidak aman karena akan membuatmu basah dan tenggelam. Selanjutnya cari lagi apakah ada tempat persembunyian yang lain, kemudian sampaikan ke teks ini. Tanyakan kepada teman-teman, di mana tempat yang aman untuk bermain, di mana tempat yang berbahaya. Setelah itu buat tabel seperti ini di dalam buku tulis dan isilah. Nah, contohnya tempat yang aman untuk bermain itu di belakang pintu. Tempat yang berbahaya untuk bermain itu di dalam kolam. Selanjutnya, carilah pendapat teman-temanmu lalu tulis di tabel ini dengan lengkap. Kosakata baru, temukan kosakata baru. Nah, selama bab ini kita telah banyak membahas kosakata baru. Selanjutnya untuk lebih memahami kosakata tersebut, ayo kita isi TTS berikut. Meregangkan badan setelah bangun tidur itu disebut dengan menggeliat. Rajin, bersemangat itu adalah giat. Olahraga tanpa pemanasan dapat menyebabkan cedera. Melilit, mengikat, melingkari itu adalah membelit. Ada aksi melompat dan berjalan di atas tali itu adalah akrobat. Nah, setelah kamu mengisi TTS ini, kamu sudah paham ya kosakata baru yang ada pada pembelajaran ini. Lakukan sesuai petunjuk. Tulislah sebuah cerita. Tuliskan cerita singkat tentang permainan kesukaan kalian. Kalian boleh menggunakan panduan ini, kalian juga boleh menulis dengan cara sendiri. Nah, kamu ditulis bercerita tentang permainan kesukaanmu. Untuk memudahkannya membuat cerita, kita pakai panduan seperti ini. Contohnya, kamu sangat menyukai bermain tali atau lompat tali. Mengapa kalian suka permainan itu? Nah, bisa dijawab, aku suka permainan tersebut karena menggerakkan semua anggota tubuhku. Dengan siapa kalian bermain? Aku bermain dengan teman-temanku. Di mana kalian memainkannya? Bisa di sekolah saat istirahat. Bagaimana cara memainkannya dan apa yang harus kalian lakukan untuk memainkannya dengan aman, apa manfaat yang kalian rasakan setelah bermain, kamu bisa membuat kalimatnya sendiri. Lakukan bersama seorang teman. Tukarkan cerita yang sudah kalian buat dengan cerita teman. Bacalah cerita teman kalian itu. Buat catatan seperti ini di buku tulis kalian. Apa nama permainan yang disukai teman kalian? Apakah kalian juga menyukainya? Mengapa kalian menyukainya? Ayo tukarkan ceritamu dengan cerita temanmu ya. Kalian dapat menggunakan contoh seperti ini atau menulis dengan urutan sendiri. Temanku bernama Anissa. Dia suka bermain pingpong. Aku tidak suka bermain pingpong. Bola pingpong kecil dan lincah, bisa memantul ke sana dan ke sini.
Asik, bab 1 sudah selesai. Apa saja yang sudah kalian pelajari, isi dengan tanda centang ya. Tentang bab ayo main, sudah banyak hal yang kita pelajari. Nah, apakah kamu sudah mengerti atau masih perlu belajar lagi? Jika masih perlu belajar lagi, kamu ulang-ulang lagi ya videonya, mulai dari yang part 1 sampai dengan part 2 yang ini. Jawablah dalam buku tulis. Nomor 1, apakah menurut kalian bermain itu bermanfaat? Jelas ya, bermain itu sangat bermanfaat, karena selain bermain menyenangkan, juga bisa melatih otot-ototmu. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.